Kita semua pasti pernah kan ngerasain kesemutan? Sensasi aneh yang biasanya ya udah kita diemin aja. Tapi gimana kalau sebenarnya tubuh Anda lagi coba ngirim pesan penting? Di sini kita bakal bongkar gimana rasa kesemutan itu bisa jadi sinyal peringatan dini buat kondisi serius seperti diabetes. Oke, kita langsung ke intinya ya. Rasa kayak ditusuk-tusuk jarum atau geringgingen yang kok nggak hilang-hilang apa sih artinya? Sensasi yang mungkin kelihatannya sepele ini kadang-kadang adalah cara tubuh kita ngasih tahu sesuatu yang jauh lebih besar. Kita kan udah biasa ya nganggap kesemutan itu cuma gangguan sepele, gara-gara salah posisi duduk atau ketindihan. Tapi gimana kalau saya bilang, dalam beberapa kasus, ini tuh sinyal dari sesuatu yang jauh lebih serius di dalam tubuh Anda. Yuk kita dalemin lagi. Nah ini yang perlu Anda waspadai banget. Kalau rasa kesemutannya itu persisten, terus-terusan ada, terjadi di kedua sisi tubuh, misalnya di kedua kaki atau kedua tangan, dan malah makin parah di malam hari, ini bukan lagi gangguan biasa. Ini tuh sinyal bahaya yang dikirim sama tubuh Anda. Dan sekarang kita sampai ke jantung permasalahannya. Sebenarnya apa sih hubungannya antara kesemutan yang aneh ini sama diabetes? Jawabannya ada di satu istilah medis yang kuat yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Istilah medisnya itu neuropati diabetik. Coba bayangin deh, kadar gula darah yang tinggi terus-menerus itu ibarat racun buat sistem saraf Anda. Gula itu pelan-pelan nyerang dan ngerusak kabel-kabel halus di tubuh kita. Jadi ini bukan sekedar gejala, tapi komplikasi serius dari diabetes. Dan ini nih fakta yang cukup mengejutkan. Buat banyak orang, justru rasa sakit akibat kerusakan saraf inilah yang pertama kali bikin mereka pergi ke dokter. Dan dari situlah mereka baru ketahuan menderita diabetes. Mereka mungkin udah ngabaikan gejala-gejala awal kayak sering haus atau gampang lapar, tanpa sadar bahaya yang lebih besar lagi mengintai. Terus gimana cara bedanya sama kesemutan biasa? Gini deh, kesemutan karena tekanan kayak kelamaan naik motor biasanya cuma di satu sisi dan cepet hilang kan? Tapi kesemutan karena neuropati itu polanya khas, simetris. Artinya kena di kedua kaki atau kedua tangan barengan. Dan sifatnya persisten, nggak hilang-hilang. Nah, ini petunjuk kunci buat diagnosisnya. Ternyata kesemutan itu baru puncaknya aja loh. Saraf Anda tuh mungkin ngirim sinyal-sinyal lain yang lebih ameh dan bahkan menyakitkan. Yuk kita coba dengerin lebih teliti lagi, pesan apa aja sih yang mereka kirimkan? Coba deh, perhatiin angka ini, 80-90%. Angka segitu banyaknya kasus neuropati diabetik itu mulainya dari kaki. Ini ngasih tahu kita sesuatu yang penting banget. Kaki Anda itu adalah ground zero-nya. Area pertama yang harus dipantau dengan super cermat. Gejalanya bisa macem-macem banget dan aneh-aneh. Bayangin ada rasa kebakar, atau tusukan tajam, atau bahkan kayak kesetrum yang datang tiba-tiba. Beberapa orang bahkan ngegambarinnya sebagai sensasi mati rasa yang aneh. Seolah-olah mereka lagi pakai kaos kaki atau sarung tangan yang nggak kelihatan. Kalimat ini benar-benar ngegambarin kondisi ekstrem yang namanya allodynia atau hipersensitivitas. Bayangin aja, sistem saraf Anda jadi begitu kacau sampai-sampai sentuhan lembut dari selimut aja rasanya kayak disayat pisau silet. Ini bukti nyata betapa parahnya kerusakan saraf yang bisa terjadi. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita ambil alih kendali? Kabar baiknya adalah ada kok rencana aksi yang jelas yang bisa Anda mulai dari hari ini juga. Ini poin paling penting ya, obat pereda nyeri itu cuma kayak plester buat luka yang dalam. Mereka nggak nyembuhin akarnya. Satu-satunya cara buat benar-benar menghentikan kerusakan saraf ini adalah dengan menyerang sumbernya langsung. Kontrolin kadar gula darah Anda. Rencananya berpusat pada 3 pilar yang kuat yang harus jadi pondasi Anda. Pertama, kendalikan apa yang Anda makan dan tetap aktif bergerak. Kedua, harus disiplin sama pengobatan yang diresepin dokter. Dan yang nggak kalah penting, ketiga, pantau terus kadar gula darah Anda. Tiga-tiganya ini bekerja bareng buat melindungi saraf Anda. Nah, sekarang mari kita hadapi pertanyaan besar yang mungkin ada di pikiran Anda. Apakah kerusakan ini bisa sembuh total? Penting banget buat kita menetapkan tujuan yang realistis. Dengan fokus utamanya adalah ningkatin kualitas hidup Anda. Ini pertanyaan yang paling krusial kan? Bisa nggak sih kita putar balik waktu dan bikin saraf-saraf yang udah rusak ini pulih sepenuhnya? Faktanya gini, sel saraf itu salah satu bagian tubuh kita yang paling lama buat sembuh. Bayangin aja sebuah proses perbaikan yang super lambat yang terus-terusan diganggu sama kadar gula darah yang masih tinggi. Inilah kenapa pemulihan total jadi tantangan yang sangat besar.
Makanya, tujuannya kita geser sedikit. Daripada ngejar kesembuhan total yang susah banget dicapai, target yang realistis dan jauh lebih bermakna itu adalah ngurangin gejala dan rasa sakitnya sebesar 40-50%. Angka ini mungkin kelihatannya nggak sempurna, tapi pencapaian segini tuh bisa berarti besar banget buat kenyamanan, kualitas tidur, dan kemampuan Anda buat nikmatin hidup lagi. Oke, sebagai penutup, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Tubuh Anda itu terus-terusan berkomunikasi loh. Kalau Anda menderita diabetes atau punya faktor risikonya, coba deh berhenti sejenak dan dengerin. Terutama dengerin kaki Anda. Pesan apa yang lagi mereka kirimkan kepada Anda hari ini? Jangan pernah abaikan pesan itu.